Om Swastiastu. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan mendemonstrasikan hasil proyek kami, yaitu mengembangkan dan mengimplementasi sistem penyimpanan cloud internal berbasis Nextcloud dengan Docker Container dan manajemen jaringan MikroT untuk mengoptimalisasi kinerja jaringan di perusahaan fiktif Hadijaya selalu. Nah, di sini kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Ibu Tua Adinda Putra dengan NIM 22152982. Selanjutnya rekan saya. Kenalkan nama saya Gede Gede Pastra dengan NIM 2215091034. Selanjutnya, Kenalkan nama saya Imade Dida Pramaputra dengan NIM 1250911076. Baik, untuk langsung saja kami akan langsung ke demonstrasinya. Tapi sebelum demonstrasi, alangkah baiknya untuk rekan saya untuk menjelaskan topologi atau desain arsitektur jaringan yang telah kami buat. Untuk waktu mendapat saya persilahkan untuk Ego. oke, terima kasih. Baik, ini adalah topologi dari jaringan yang akan kami buat pada perusahaan fiktif bernama Adi Jaya Selalu. Di sini terlihat ada 2 router dan 3 departemen, HR, Finance, dan Marketing. Cloud ini adalah WAN yang akan dihubungkan ke router MikroTik, di mana MikroTik ini nanti akan sebagai gateway ke internet, ke jaringan internet, dia akan meneruskan internet ke router ini, router Adijaya ini, yang mana dari sini kita akan meneruskan lagi internet tersebut ke masing-masing klien. Nah, untuk kedua ini bisa diabaikan karena ini untuk mengakses Winbox dan ini misalnya jika ada cabang. Di sini seharusnya masih ada lagi satu, yaitu untuk ke server lagi satu yang memiliki IP sendiri. Di sini rencananya em, untuk yang HR dia memiliki satu IP network 192.168.10.0, gateway-nya 10.1. Untuk yang ini 192.168.10.20, gateway-nya 22, dan yang ini 30.0 dengan gateway-nya itu 30.1/24 semuanya. Nanti untuk server dia tersendiri memiliki IP 192.168.70.0 dan IP dari server tersebut adalah 70.2/24. Di sini rencananya kita akan menginstal Nextcloud pada server yang mana Nextcloud itu cuma bisa diakses dari internal perusahaan, yaitu dari HR, Finance, dan Marketing. Oke, mungkin oh ya, untuk pemberian IP pada masing-masing klien nanti akan diserahkan kepada DHCP server kepada masing-masing interface. Oke, mungkin sekian untuk yang topologi. Saya kembalikan ke Adi. Oke, terima kasih Ego. Di sini kami membagi untuk 3 poin demonstrasi. Yang pertama ada eh, konfigurasi di MikroTik, yang kedua Docker container, dan yang terakhir yaitu konfigurasi di Nextcloud itu sendiri. Nah, untuk demonstrasi yang pertama yaitu MikroTik, konfigurasi MikroTik akan dijelaskan oleh Hegel. Untuk waktu silahkan Hegel. Oke, tadi saya jelaskan topologi, selanjutnya akan dijelaskan mengenai pengaturan mikrotik. Tapi sebelumnya kita perlu menyeting untuk kedua mikrotik ini pada VirtualBox karena kita melakukan simulasi langsung menggunakan VirtualBox, menggunakan VM. Pada mikrotik NAT di sini ada dock 1 menggunakan NAT dan adapter 2 yang menggunakan internal network mikrotik NAT. Dan adapter 1 ini akan mengakses internet atau WAN, dan adapter 2 ini akan mengakses ke mikrotik yang mengarah ke klien.
Adapter 2 di sini terlihat dia ada adapter 1 dia terhubung ke Mikrotik tadi, Mikrotik NAT-nya tadi melalui internal network Mikrotik NAT. Lalu untuk adapter 2 sampai adapter 6 kita bisa abaikan yang 6 karena tidak ada departemen IT di case studinya. Untuk 2 dia akan mengarah ke server, 3 ke HR, 4 ke finance, dan 5 ke marketing. Lalu untuk yang server dia nanti ada Lubuntu server, di mana dia menggunakan satu adapter yang terhubung ke Internet Network Server. Berarti ini adapter 1 dia kehubung ke adapter 2 pada Mikrotik Adijaya ini. Dia sama-sama menggunakan server. Nah, saya masuk ke konfigurasi. Pertama kita bisa mengakses dari WinFig, WebFig dari Mikrotik One-nya dulu menggunakan IP gateway-nya. Di sini, oh ya sebelumnya ada yang kelewat lagi satu di topologi. Untuk yang Mikrotik ini dan Mikrotik ini juga memiliki IP-nya sendiri. Ini bukan 10.00 tapi yang ini 192.168.0.0/24. Untuk yang ini 01 dan ini 02. Maka gateway-nya untuk ke sini ya 01, maka kita aksesnya di WinFig-nya itu menggunakan 01. Nah, pertama kita perlu meminta IP ke internet agar bisa mengakses internet. Kita menggunakan DHCP client. Nanti tinggal tambahkan saja interface etak1 dan apply. Karena di sini sudah ada, dia sudah dapat IP 10.0215/24. Lalu di address, kita perlu membuat IP yang etak 2 yang akan mengarah ke etak 1 di Mikrotik Adijaya. Di sini seperti yang saya katakan sebelumnya, menggunakan 01 sama dengan gateway-nya ini 01. Setelah itu kita akan ke firewall, ke NAT untuk meneruskan internet dari One dari cloud-nya itu ke Mikrotik Adijaya. Di sini sudah ada dia chain-nya SRC NAT, out interface etak 1 yang mengarah ke internet langsung. Lalu di sini ada action-nya menggunakan masquerade. Kalau sudah selesai nanti tinggal apply dan oke. Oke, mungkin itu untuk konfigurasi di di Mikrotik NAT-nya ini. Kita beralih ke Mikrotik yang ada di Adijaya Pusat. Di sini pertama kita akan membuat IP yang untuk menghubungkan Mikrotik ini dengan Mikrotik One tadi, yaitu etak 1 One yang mengarah ke etak 2 Mikrotik One. Menggunakan IP 192.168.0.2. Lalu kita pergi ke nanti kalau dari Mikrotik ini kan sudah mendapat akses internet, kita perlu meneruskannya lagi ke klien supaya klien bisa mengakses internet. Sama seperti sebelumnya, kita pergi ke firewall, ke NAT. Ya konfigurasinya sama, cuma tinggal setting aja out interface-nya yang mengarah ke etak 1 One atau mengarah ke Mikrotik NAT-nya. Lalu selanjutnya kan kita sudah bisa meneruskan internetnya, kita perlu membuat network untuk masing-masing departemen dengan membuat IP gateway pada masing-masing ether. Di sini ether 3 dia akan menghubungkan network ke HR, ether 4 ke finance, ether 5 ke marketing, dan ether server ini ke server. Di sini sudah kelihatan seperti yang sebelumnya saya jelaskan di pas topologi. 11 HR, 21 finance, 31 marketing, 71 server. Setelah membuat IP ini kan baru gateway. Networknya ini ya seperti ini, 00, 10, 20, 30, 70. Sekarang kita akan kita akan menambahkan DHCP server pada masing-masing gateway ini, supaya nanti klien dari masing-masing network ini, masing-masing interface ini klien bisa meminta IP ke
DHCP server, dan DHCP server bisa memberikan IP ke klien. Kita pergi ke DHCP server. Nanti di sini kita bisa menggunakan DHCP setup. Dia misal mau ke di sini tinggal next next saja dia, kan di sini em, semuanya misal 6. Nah, kalau sudah itu kita lihat aja langsung ke sini. Kita fokuskan ke sini address poolnya ini. Di sini kan kita menggunakan DHCP HR. Untuk membuat pool ini, di sini ada pool, nanti pas menggunakan setup itu dia otomatis dibuatkan nanti. Pool ini adalah eh, tentang IP yang akan nantinya diberikan kepada klien. Misal untuk Fines ini kan dia networknya 20 kosong. Berarti dia yang 21 untuk gateway, berarti yang tersisa itu 22 sampai 2254, yang 20255, dan itu kan broadcast, yang 20.0 itu network address. Sama juga untuk yang lainnya, HR, marketing, dan server. Itu tadi untuk ke firewall udah. Lalu kita kan sudah berencana untuk membuat IP servernya itu kedua. Lalu supaya kita bisa mengaksesnya menggunakan domain, lebih tepatnya domain lokal, nanti kita perlu dan juga kita perlu menyeting DNS untuk yang di sini, dan juga di Microtik One DNS-nya ada di sini sama seperti ini. Ada juga dynamic server yang diterima dari host dari internet. Request supaya apa namanya itu, supaya Microtik ini bisa berfungsi sebagai DNS server. Ini juga bisa berfungsi. Nah, di sini kita bisa menambahkan domainnya. Seperti yang ini kita menggunakan domain lokal cloud.adijaya.net. Karena ini domain, kita menggunakan tipe A, dan addressnya kita arahkan ke 192.168.72. Jadi sehingga nanti perangkat yang terhubung ke Microtik ini, ketika dia mengetikkan domain ini Adijaya, Cloud Adijaya ini di web browser, maka dia akan langsung otomatis diarahkan ke IP ini. Karena terarahkan ke IP ini, maka dia langsung membuka Nextcloud yang kita rancang menggunakan IP ini. Oke, mungkin sekian untuk yang di sini. Um, Tambahan lagi beberapa. Di sini juga ada firewall. Um, oh ya, yang ini IP uh, goal yang ada di sini cuma berfungsi untuk monitoring. Misalnya dari monitoring dari masing-masing departemen yang mengakses ke Nextcloud. Misal yang 10 ini kan HR. Dia chain-nya forward, short-nya kan dari jaringan network HR mengarah ke network server. Dia menggunakan protokol TCP. Lalu di sini kita menggunakan exchange accept dan lognya centang untuk melihat log dari akses yang datang dari HR mengarah ke ke server. Log traffic HR to cloud. Itu juga berlaku sama untuk yang lainnya. Tinggal menyesuaikan IP sumbernya saja. Untuk IP tujuan sama dia. Karena dia mengarah ke server. Lalu lagi satu untuk eh, QoS, apa namanya itu, untuk simple queue. Di sini cuma mengatur simple queue, di mana untuk Nextcloud bukan untuk ini. Ini untuk membatasi upload dan bandwidth untuk upload dan downloadnya yang mengarah ke Nextcloud. Jadi nanti misalnya HR Nextcloud, targetnya kan dari network gini. Yang kena ini kan yang sumber gini, kan HR-nya kena. Lalu yang internet, aliran datanya kan ke server. Lalu nanti kita batasi dia, misal kita punya bandwidth 50 MB. Kita cuma batasi dia maksimal untuk upload 7 dan untuk target download. Lalu ada juga Finesse. Mohon maaf agak macet. Intinya untuk Finesse ini dia upload di max-nya 5, dan download max limitnya 5. Untuk marketing 3. Di sini kita bisa lihat seperti ada prioritas untuk HR dengan nilai tertinggi 7, Finesse 5, dan marketing yang terendah sebanyak 3.
Oke, itu. Hmm, oke, itu untuk di pengaturan mikrotik. Lalu kita juga perlu nanti mengatur di gini, misal di server. Kita kan mau mengakses nanti ke cloud-nya itu, dia pakai di sini. Sebentar. Hmm, karena ini server dia menggunakan IP statik, nanti kalau dia automatic kan bakal dapat IP otomatis. Tapi kalau nanti dia putus nyambung, dia bakal bisa beda-beda IP-nya. Jadi kita buatkan statik, tapi tetap menggunakan sesuai dengan network address yang kita gunakan kan 770, berarti antara rentang 72 sampai 70254. Di sini kita menggunakan 72, gateway-nya kita menggunakan 71 ke interface-nya. Untuk DNS server kita menggunakan DNS server dari gateway-nya, dari mikrotik-nya. Mikrotik kan ada, kita gunakan gateway-nya itu kan ada dari 10, 1, 21, 31, 71. Intinya kita karena mikrotik Adi Jaya Pusat kita sudah atur dengan alur remote request kan dia sudah berfungsi sebagai DNS server. Maka ini juga ini DNS server kita set aja dia menggunakan gateway dari mikrotik tersebut karena ini dia di jaringan network server maka kita gunakan yang gateway untuk servernya 70.1. Maka nanti kita bisa mengakses IP dari Nextcloud-nya menggunakan domain lokalnya. Nanti sama juga untuk klien lain, nanti kalau misalnya di HR kan 30.0, kita bisa gunakan fokusnya itu di gateway sama DNS-nya kita gunakan sama ke gateway-nya itu. Kalau di HR 30.1, di HR itu 10.1, Finas 20.1, Marketing 30.1, dan lainnya. Oke, mungkin sekian untuk konfigurasi Mikotik. Untuk yang selanjutnya ke konfigurasi Docker dan Nextcloud-nya akan diserahkan kepada Adi Andika. Oh, baik, terima kasih. Sebenarnya kita masuk dulu ke terminal. Nah, di sini untuk membuat kontainer, kita membuat folder untuk menaruh file kontainer terlebih dahulu. Di sini eh, kami sudah membuat file Adijaya Cloud. Filenya kita masuk ke Adijaya Cloud untuk melakukan konfigurasi. Oke, di sini terdapat dua file yaitu docker compose.yml dan traffic.yml. Di sini kita masuk dulu ke file docker compose untuk melakukan inisiasi dan konfigurasi kontainer yang kita butuhkan. Password. Oke, di sini kita sudah masuk di dalam Docker Compose. Nah, di sini ada traffic untuk reverse proxy dan load balancing. Di sini mengekspos port 8080. Nah, di sini ada service Adijaya Cloud sebagai kontainer Nextcloud yang akan dideploy yang menggunakan network Adijaya Net dan juga volume Nextcloud data. Nah, selanjutnya ada service Adijaya DB yang merupakan kontainer MariaDB yang akan kita deploy untuk menyiapkan database, untuk penyimpanan database. Dari Nextcloud, Adijaya Cloud. Di sini juga ada Adijaya Redis yang merupakan kontainer Redis yang membantu dalam proses caching pada Nextcloud. Nah, pada paling bawah, di sini akan didefinisikan network dan volume yang digunakan, yang berasal dari luar atau yang sudah dibuat.
di eksternal. Nah, di sini em, kita keluar dulu untuk melihat di volume yang eksternal. Ini masuk dulu ke Docker Network. Eh, Nah, di sini terdapat nama Rizianet. Nah, kita langsung Docker volume ls. Nah, sini merupakan data dari dari DB data, Nextcloud data, dan Redis data yang tersimpan. Baik, selanjutnya masuk ke file traffic.yml. Sudo nano traffic. Nah, di sini merupakan eh, traffic yang mengekspos port 8080 untuk traffic TPS dan hanya ada provider Docker untuk exploits by default. Nah, ini kan eh, poinnya tuh false. Nah, kenapa? Karena hanya mengekspos kontainer jika menggunakan label traffic. Hanya ada API. Nah, di sini untuk mendisable dashboard traffic. Baik, sekian saja dari konfigurasi Docker Container. Selanjutnya untuk Nextcloud, untuk konfigurasi Nextcloud akan dijelaskan oleh Aditya. Untuk waktu, persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan konfigurasi apa saja yang telah kami lakukan di Nextcloud. Baik, pertama itu di sharing, kita enable terlebih dahulu agar bisa mengaktifkan fitur share-nya, agar bisa share grup juga, yaitu setting-settingnya, yaitu kita men-setting kalau enforce itu maksimal 7 hari. Dan untuk default expression for share untuk server itu 7 hari dan jika menggunakan link atau email itu maksimal 1 hari. Yaitu di priv- setelah itu di bagian security. Yaitu kami mengaktifkan autentifikasi 2 faktor. Yang dimana ini berfungsi jika kita login tuh nanti pertama kita masukkan username dan password. Setelah itu lagi diminta untuk autentifikasi lagi sekali menggunakan code yang sudah terautentikasi dengan device lain milik kita. Misalnya itu selanjutnya itu limit group. eh, Misalnya tuh faktornya itu di finance dan admin. Nanti saya contohkan. Uh, un- di sini juga kami mengatur beberapa pengaturan agar pembuatan password itu eh, apa namanya biar aman gitu. Yang pertama itu minimal passwordnya itu minimal panjang passwordnya 10, yaitu nomor password yang expire itu 30 hari dan jika kita salah masukkan password itu maksimal itu 3 kali. Jika tidak nanti akunnya akan dinonaktifkan. Ya, selanjutnya ini juga eh, mengaktifkan agar tidak bisa menggunakan password dari 4 byte. Yaitu harus menggunakan enforce numeric karakter dan mengecek apa namanya mengecek password setelah kita selanjutnya itu kita tidak bisa menggunakan password yang terdaftar di heavenbin.npwnet.com.
Lalu selanjutnya itu ke bagian tema. Mohon maaf. Misalnya nanti kita em, masukkan IP yang di salah satu klien kita. Nanti otomatis eh, IP dari klien kita itu atau klien kita yang memiliki IP tersebut tidak bisa mengakses Nextcloud ini. Ya, misalnya itu. Ya. Selanjutnya di bagian tema, theming, yaitu kami juga mengatur terkait tampilan tema dari Nextcloud kami dengan nama Adijaya Selalu, dengan web link itu, dan dengan slogan properti terjangkau dan berkualitas tinggi. Dengan pilihan primary colornya warna hijau dan background colornya relatif gelap. Yaitu kami juga telah menggunakan logo seperti yang terlihat di kiri atas, Adijaya dengan background and login image-nya itu seperti itu, gambarnya dengan misi logo juga. Selanjutnya itu selanjutnya itu kami juga menyeting agar eh, pengguna atau user lain selain admin itu tidak bisa menyeting tema suka hati. Yaitu ke bagian group folder. Nah, di sini kita bisa membuat grup folder. Misalnya kita membuat grup, eh, misalnya hapus hapus dulu satu di server, misalnya hapus dulu satu di server, yang server ya itu boleh di finance ya server. Nah, misalnya kita buat lagi kan bisa anggaplah tadi tidak ada, misalnya kita buat server create. Setelah itu kita masuk ke akun terlebih dahulu. Oh ya, karena di akun kami sudah menyeting sebelumnya apa namanya sudah dimasukkan ke server, makanya tadi muncul untuk pilihan server. Namun jika belum, kita harus membuat grup di bagian akun ini, membuat grup server terlebih dahulu. Tapi karena kami sudah membuat, jadinya muncul di sana. Kami pilih server, ya, kita gini, pilih misalnya 40 giga, aksesnya kuota. Selanjutnya itu kita mengeceknya di bagian file, di bagian group folder. Nah, maka grup yang tadi telah kita tambahkan itu akan muncul di sini. Baik, di sini juga kami telah menginstal berapa apa namanya berapa uh, fitur seperti yang pertama itu misalnya ke form. Di sini kita menggunakan apa namanya itu, baik itu sama seperti Trello, yang dimana kita dapat menggunakannya sebagai alat memantau dan juga agar pekerjaan kita tidak ter tercecer atau ter apa misalnya eh, biar agar terstruktur atau terjadwal. Yaitu ada eh, fitur formnya. Ini sama kayak pembuatan form biasa. Misalnya kita buat form UX, sama question sama seperti form pada umumnya. Ada beberapa pilihan juga. Eh, Yaitu kita akan mengetes untuk logout terlebih dahulu. Kita di sini dikarenakan kami menggunakan akun yang belum terdaftar authorized, makanya akan muncul seperti itu. Jika kita menggunakan akun yang sudah disetting menggunakan authorization dua faktor itu, nanti
Seperti ini misalnya kita menggunakan akun Adijaya. Baik, di sini kami tadi maunya mengetes apakah authorization dua faktornya itu sudah berjalan. Namun ternyata tadi pas kami setting IP-nya itu kami eh, lupa lupa di belakangnya itu apa. Jadinya terjadi error saat logout. Maksudnya tidak tidak dapat mengakses authorization yang sudah kami set up. Baik, mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian demonstrasi proyek kami. Mohon maaf jika terdapat salah kata atau salah perbuatan, kami mohon maaf. Sekian dan kami tutup dengan permohonan. Om Santi 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 Om.